Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bersama dapat hadir memenuhi undangan Sohibul Bait sekeluarga dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam serta salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya yang setia kepada beliau, harapan kita semua tidak lain hanyalah semata-mata untuk mendapatkan syafaatnya beliau di kiamat. Amin. Amin. Bapak Ibu, termasuk melebihkan informasi Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah. Tentunya pertemuan kita pada malam hari ini bukan pertemuan secara kebetulan, tetapi pertemuan yang Allah sudah rencanakan, yang Allah sudah tetapkan di 5.000 tahun yang lalu. Yang pertama. Yang kedua, di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan kita di dalam memperingati ini tidak lain hanya semata-mata menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang kedua, kita sama-sama ingin mendapatkan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita ingin bersama-sama mendapatkan syafaatnya serta masuk ke dalam surganya Allah pun bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang berpikir informasi Allah Ta'ala, Rilana Selenge engkau dua sejarah yang sangat bersejarah sepanjang masa. Yang hari itu salah setina peringatan sholat Jabirna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kelahiran Nabi ini membawa keberkahan. Bukan saja yang menanti Nabi ini kita sebagai umatnya, tapi Nabi-Nabi terdahulu pun sudah mereka menanti kehadiran Nabi kita. Tetapi yang Allah hadirkan yaitu pada akhir zaman. Nah, ini satu keberuntungan bagi kita, bisa kita berada di dalam umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa, beliau memohon kepada Allah ingin menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu seorang nabi. Nah, olehnya daripada itu, kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita peringati setiap tahunnya, itu pada sesungguhnya kita sedang memperingati dari segi kelahiran beliau senantiasa dijaga oleh Allah. Bilana barasan dia maka ada Sayyidina Ja'far, yaitu hafizallahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sa'una li ismihi tarakus sibaha falam yusibhu aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara keturunan Nabi kita dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memelihara dari perbuatan maksiat. Allah memelihara dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua keturunannya itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau keturunan kita. Mungkin banyak kita salah, banyak dosa,
berbeda sekali dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sejarah, ketika Rasulullah dilahirkan, ada 4 wanita atau perempuan yang bersejarah di dalam membantu kelahiran Nabi kita. Yang pertama perempuan yaitu Siti Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengandung Nabi kita kurang lebih 9 bulan 10 hari, tanpa merasa lelah, tanpa merasa letih, tanpa merasa capek ataupun terbebani. Dikatakan di dalam Maulidul Habsyi disebutkan yaitu hamlan khafifa la tajidu lahu minhu alama wa la tasku minhu alama wa la ilara. Disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah dikandung oleh orang tuanya, ibunya, semua terasa ringan, seolah-olah ibunya ini tidak seperti tidak merasa kalau dia sedang mengandung. Berbeda dengan kita, kalau ibu-ibu kalau sudah kandungan sebulan 2 bulan, macam-macam permintaannya. Yang tidak ada selalu diminta, kalau dituruti luar biasa, dampaknya ada. Makanya kalau ketika istri itu mengandung, yang kenyang suami, Pak. Coba kalau lihat istri kita mengandung, sedikit saja permintaannya, banyak permintaannya, sedikit saja dicoba, yang kenyang kita suami sebenarnya. Nah, itu tidak seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa lelah, dan tidak pernah terbebani. Maka daripada itu, siapa yang mengadakan daripada peringatan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah akan memberikan keamanan kepada kita. Maka arti daripada aminah itu orang yang diberikan keamanan. Hikmahnya dari kita memperingati maulid seperti ini, kita sudah mendapatkan keamanan dari Allah, baik di dalam keluarga kita ataupun di dalam masyarakat kita. Alhamdulillah. Perempuan yang kedua yang berjasa di dalam kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Syuaibah al-Islamiyah, seorang budak daripada Abu Lahab, paman daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi kita lahir, Syuaibah seorang budak, dengan senangnya pamannya ini Abu Lahab, ponakannya lahir dengan selamat, maka dimerdekakan seorang budak yaitu Syuaibah al-Islamiyah. Itu berkat daripada kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mengadakan kelahiran Rasulullah, pasti Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Maka arti daripada Syuaibah itu adalah berupa ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seolah-olah kita yang hadir di sini tanpa kita sadari kehadiran kita, para malaikat di luar senantiasa mendoakan kita. Bahkan malaikat pun ikut bermaulid dengan kita. Ini semua tidak lain menunjukkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perempuan yang berjasa di dalam kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Asy-Syifa, dalam artian penyembuhan. Siapapun yang hadir di dalam acara ini, yang memiliki penyakit apapun jenis penyakit dan macamnya, insya Allah pasti akan disembuhkan oleh Allah lantaran kelahiran daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perempuan yang keempat yang berjasa di dalam kelahiran Rasulullah yaitu Halimatus Sa'diyah. Ini kalau kita buka sejarah Bapak Ibu, Halimatus Sa'diyah ini seorang perempuan dari negeri Syam, di mana Halimatus Sa'diyah dalam kesehari-hariannya selalu mencari bayi yang ingin disusui, kemudian mengambil upah daripada susuannya. Orangnya kering, orangnya kurus seperti saya. Contoh, daripada saya menunjuk orang lain, contoh,
orangnya kurus seperti saya. Kemudian di dalam kota Syam itu ada beberapa orang yang memang kesehariannya seperti itu, ingin berangkat ke kota Mekah mencari bayi yang ingin disusui dan mengambil upah daripada susuannya. Nah, di Halimatus Sa'diyah, beliau memiliki kendaraan seadanya. Katakan yang berangkat itu pakai mobil, pakai sepeda motor, dia hanya pakai sepeda ontel, si Halimah. Nah, di dalam perjalanan itu semua yang berangkat ke kota Mekah, semua mereka sudah sampai dan mendapatkan bayi dan mengambil upah daripada susuannya. Kemudian datang Halimatus Sa'diyah ke kota Mekah, hanya satu bayi yang tersisa. Bayi ini adalah seorang yatim, di mana di dalam hidupnya seorang Halimatus Sa'diyah, kalau ini anak bayi yatim, saya tidak akan pernah meminta upah daripada susuan saya. Nah, kemudian dia berdiskusi kepada suaminya. Akhirnya dia mau menerima bayi tinggal satu. Kemudian melihat bayi tersebut, langsung jatuh cinta Halimatus Sa'diyah. Yang dimaksud bayi itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah semua mereka mendapatkan bayi untuk disusui dan mengambil upah daripada itu, Halimatus Sa'diyah membawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kendaraan seadanya yang begitu jalannya pelan, dengan berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang pakai mobil, yang pakai motor dilewati oleh Halimatus Sa'diyah. Berkat daripada siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah disusui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Halimatus Sa'diyah menjadi gemuk. Pak, saya tidak gemuk-gemuk. Halimatus Sa'diyah menjadi gemuk, dan di mana kebun di sekeliling rumahnya semua menjadi subur. Berkat siapa? Nah, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, arti daripada sebuah nama yang ditolong oleh Nabi kita Muhammad, tentunya kita, siapapun di antara kita yang hadir dalam peringatan ini, kita sama-sama ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Lantaran siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, ada 4 kehidupan manusia itu. Yang pertama, ada manusia sa'idul fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada manusia yang kaya di dunia, bahagia di dunia, tapi celaka di akhirat. Mau Pak? Bu? Atau yang kedua, ada manusia yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia yang susah di dunia, miskin di dunia, tapi bahagia di akhirat. Mau? Atau yang ketiga, ada manusia yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Susah di dunia, miskin di dunia, sengsara di akhirat. Mau? Atau yang terakhir, ada manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia yang bahagia di dunia, sugih di dunia, menghantarkan dirinya bahagia di akhirat. Tentu kita sama-sama semua yang hadir ingin membawa diri kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya Nabi mengajarkan sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Sahibul Bait yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 4 perempuan yang ditolong, yang berperan penting di dalam kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kelahiran Rasulullah ini siapapun yang menjaga beliau, disebutkan di dalam Barsandi juga, pasti semuanya wafat. Sebelum dilahirkan, orang tua apa bapaknya wafat. Kemudian dilahirkan oleh ibunya, umur 6 tahun, wafat. Diasuh kakeknya 2 tahun, wafat. Diasuh pamannya 2 tahun, Abu Thalib, wafat. Semuanya wafat. Yang menjaga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa?
Karena yang menjaga Nabi bukan manusia, tetapi yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda penjagaan kita. Sedikit saja kita lengah, boleh saja anak kita jatuh. Boleh saja anak kita terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Itu kalau manusia. Ternyata yang menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas sekali kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu cinta, Nabi itu rindu kepada kita, Pak. Nabi itu selalu mendoakan untuk kita, Pak. Kenapa? Karena Nabi cinta kepada umatnya, sayang kepada umatnya. Bahkan setiap sholat pun Nabi selalu mendoakan untuk kita. Apa doa yang dipanjatkan Nabi? Allahumma ghafir li ummati ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku, dosa-dosanya yang terdahulu, dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosanya yang tersembunyi, dosa-dosanya yang nampak. Ampuni semua ya Allah. Itu yang mendoakan kita adalah Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sekali-kali kita meragukan doa daripada Nabi kita, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang didoakan Nabi untuk kita. Nah, kita sebagai umatnya, apa yang kita berikan kepada Nabi kita? Apa kita, balasan kita untuk menjawab cinta kita, rindu kita kepada Nabi kita Muhammad SAW? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, jikalau mereka ingin mendapatkan cintaku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi kita. Syaratnya yang pertama, harus kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Cinta kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Bukan saja cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kita ikut kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan sahabat baik yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal membalas rindu kita, cinta kita kepada Rasulullah, hendaknya kita memperbanyak sholawat kita. Kata Rasulullah, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Manusia yang terbaik, manusia yang paling utama pada hari kiamat adalah manusia yang banyak berselawat kepadaku. Jadi siapapun di antara kita yang merasa cinta kepada Rasulullah, maka perbanyak sholawat kita. Sholawat itu ada dua macamnya, Bapak Ibu. Yang pertama, ada sholawat orang-orang yang lalai. Yang kedua, ada orang-orang berselawat karena terpaut hatinya kepada baginda kita Muhammad SAW. Dalam satu kisah diceritakan, yaitu Abu Hasan Az-Zazili, beliau pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada beliau bahwasanya hendaklah engkau berselawat kepadaku semata-mata untuk terpaut hatimu kepadaku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya sebutkan pertama, orang yang lalai berselawat, sekali dia berselawat 10 kebaikan, 10 rahmat dibalas oleh Allah. Contoh, orang yang lalai itu seperti kita, Bapak Ibu, santai-santai sambil berselawat. Sambil kita kerja berselawat, tetap ada balasannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 kebaikan. Selawat yang kedua, ada selawat ketika kita berselawat sekali, pahalanya tak terhingga, tidak terhitung balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Para ulama mengatur tata cara kita berselawat kepada baginda kita Muhammad SAW. Kata ulama yang pertama, tata cara berselawat, di mana kita ketika berselawat sekali, maka pahala daripada selawat kita tidak ada balasannya.
tidak ada hitungannya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama syaratnya adalah toharatun anil hadas, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua toharatul badan wal makan wal libas minan najasa, sucinya badan kita, pakaian kita, tempat kita dari najis. Yang ketiga, libasun laikun yuwari aurah, kita memakai pakaian yang layak. Jangan kita berselawat kepada baginda kita dengan pakai celana pendek. Tetap ada pahalanya, tetap ada ganjarannya. Cuma ganjarannya 1 dibandingkan dengan 10. Tetapi kalau kita dengan pakaian yang sekira menutup aurat kita, maka sekali berselawat, maka pahalanya tak terhingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata ulama, yaitu tarkul ajalah. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, tidak usah terburu-buru, tidak usah terlalu cepat, santai, penuh dengan penghayatan ketika kita berselawat kepada Nabi kita. Makanya semakin laju, semakin terburu-buru kita berselawat, maka lain sudah kita baca. Sama dengan halnya kalau kita membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, semakin laju kita, ujungnya saja kedengaran Bapak Ibu, hilang maknanya. Maka daripada itu kita dianjurkan oleh ulama, yaitu syaratnya diantaranya juga adalah jangan terburu-buru ketika kita berselawat kepada baginda kita. Kemudian selanjutnya yaitu syai'un minat tibbi, kita harus pakai wangi-wangian. Harus kita pakai wangi-wangian. Keringat kita beda dengan keringat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau keringat kita sendiri, istri kita hari-hari bersama dengan kita pun tidak suka dengan keringat kita sendiri. Berbeda dengan keringat Nabi. Ada salah seorang sahabat, saking cintanya kepada Rasulullah, dikumpulkan keringatnya kemudian diabadikan. Siapa sahabat itu? Kalau bisa saya kasih tahu. Siapa kira Bapak Ibu? Yaitu Ummu Sulaim. Beliau mengabadikan keringatnya Rasulullah kemudian dijadikan sebuah obat. Itu siapa? Karena luar biasanya Rasulullah SAW. Maka daripada itu kita harus pakai wangi-wangian ketika berselawat kepada Rasulullah. Sekali keselawat kita ucapkan, maka pahalanya tak terhingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, selawat ini kan banyak macamnya Bapak Ibu. Banyak selawat macamnya. Di dalam kitab Tahribul Usul disebutkan ada selawat yang terbaik di antara yang baik. Semua kan baik selawat itu, tetapi ada yang terbaik di antara yang baik. Selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Bagaimana cara kita menggunakan selawat tersebut? Seperti ini saya contohkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Itu pembuka selawat Ibrahimiyah. Kemudian kita selawat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mau berapa jumlahnya? Nanti setelah kita menghabiskan selawat kita, maka kita tutup juga dengan pembukaan seperti tadi. Itu selawat disebutkan di dalam kitab Tahzibul Usul, yaitu selawat yang terbaik di antara yang baik. Nah itu Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang cara menghormati Nabi kita Muhammad SAW itu ada tata cara yang diatur oleh ulama. Baik dari segi tata cara kita berselawat kepada Rasulullah SAW itu sudah diatur oleh para ulama. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan sahibul bait, tuan rumah sekeluarga yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasa kalau kita berbicara tentang keindahan-keindahan Rasulullah.
Itu siapapun di antara kita pasti merasa lega, pasti merasa senang ketika mendengarkan daripada keindahan Rasulullah. Tetapi sebaliknya, kalau kita buka sejarah, mengetahui persis dengan Rasulullah, mungkin kita yang hadir di sini banyak menangis teringat Rasulullah ketimbang kita banyak tertawa. Karena perjuangan Rasulullah luar biasa. Makanya salah satu Allah menitihkan kepada Rasulullah adalah innama buistu liutammima makarimal akhlak. Allah mengutus Nabi kita tidak lain karena memperbaiki akhlak. Kalau kita mau tahu akhlaknya orang-orang jahiliyah, Bu, saya kasih 2 contoh. Inilah yang mau diperbaiki Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, akhlaknya orang-orang jahiliyah, kalau di luar ada bendera putih, berarti di dalamnya ada perempuan siap untuk dinikahi. Berebutan mereka datang untuk melamar perempuan itu. Nah, kalau sekarang kalau ada bendera putih, tandanya ini yang diperbaiki Rasulullah. Andai kata itu terjadi orang-orang sifat-sifat jahiliyah, mungkin kita berkelahi, berebutan mencari perempuan, mencari bendera putih yang ada di depan rumah. Ini diperbaiki oleh Rasulullah. 2 saja contoh saya kasih. Akhlaknya orang jahiliyah yang kedua. Contoh. Saya dengan Pak Haji sama-sama duda. Punya anak. Anaknya Pak Haji ada 1, anak saya ada 1. Saya datang ke Pak Haji ingin melamar anaknya. Kemudian Pak Haji bilang 1 syaratnya, yaitu anakmu aku nikahkan. Ini yang mana menantu, yang mana mertua. Nah, inilah akhlak ini yang diperbaiki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka daripada itu mari kita sama-sama melihat daripada akhlaknya Rasulullah. Begitu perjuangan, begitu singkat 13 tahun di kota Mekah, mampu memperbaiki akhlak pada waktu itu. Padahal sangat jauh antara Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Isa, itu 500 tahun lamanya. Luar biasa, tidak ada lagi yang kita ikuti, tidak ada lagi yang bisa kita jadikan pedoman, tidak ada lagi yang bisa kita jadikan petunjuk. Makanya inilah yang diperbaiki Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jangan heran siapapun yang menyakiti Rasulullah, siapapun yang melempari Rasulullah, siapapun yang menghina Rasulullah, satupun Rasulullah tidak pernah balas dendam. Coba kalau kita, Pak, diceritakan di gosipin saja orang, mungkin sampai meninggal kita tidak pernah teguran. Apalagi kalau kita dilempari, Pak. Rasulullah salah satu contoh. Ketika Rasulullah hendak hijrah ke Taif, Rasulullah punya niat bahwasanya penduduk Taif ini akan menyambut saya dengan gembira. Ketika sesampainya Rasulullah di sana, penduduk Taif ini bukan menyambut Rasulullah dalam keadaan gembira, tetapi sebaliknya dilempari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika dilempari Nabi kita dengan batu, Nabi mencari tempat berlindung. Ada satu pohon kurma. Di situ berlindung Nabi kita. Kemudian dilempari terus dengan batu. Akhirnya ada satu hewan yang melihat Nabi kita, yaitu singa. Singa ini melihat bahwasanya Nabi Muhammad Nabi akhir zaman sedang disakiti oleh orang-orang Taif. Kemudian singa ini dia mencari pertolongan. Katakan kita disengakin dia mencari pertolongan di Joni. Mencari pertolongan, ada satu ketemu pengembala domba. Dengan kuasa Allah, singa ini berbicara seperti manusia. Wahai si pengembala, tinggalkan pengembalaanmu, bantu nabimu di sana sedang disakiti oleh orang-orang Taif dan dilempari batu. Apa kata si pengembala? Itu akalan-akalanmu singa. Andai kata saya ingin meninggalkan tempat pengembalaan saya, pasti kamu makan domba saya. Kemudian kata singa, demi Allah, saya tidak akan memakannya, saya tidak akan mengambilnya, saya akan menjaga sesuai dengan amanah. Lalu si pengembala ini merasa yakin dan percaya.
Kemudian dia berlari membantu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ditolong daripada serangan orang-orang Taif. Akhirnya Nabi kita diselamatkan. Kemudian si pengembala ini kembali daripada pengembalaannya, melihat daripada dombanya dihitung semua, satu pun tidak ada yang berkurang. Akhirnya diberikan hadiah satu domba singa daripada pengembala. Wahai singa, ku berikan kamu satu hadiah, kamu orang amanah, maka terimalah daripada pemberianku. Apa kata singa? Demi Allah, saya tidak mau menerima pemberianmu. Saya sudah disediakan oleh Allah hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini binatang, Pak. Ketika disakiti Rasulullah, kemudian begitu perhatiannya dengan Rasulullah. Apalagi kita ketika Nabi kita dicaci, ketika Nabi kita dikhianati, bagaimana perasaan kita? Nabi itu ketika disakiti tidak pernah balas dendam. Hanya Nabi menyendiri, kemudian dia berdoa tanpa sepengetahuan orang yang pernah menyakiti. Apa doa Nabi kita? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, maka sesungguhnya mereka tidak tahu dengan saya. Itu doa Nabi kita, Pak. Tanpa sepengetahuan orang yang pernah menyakiti Nabi, orang yang pernah menghina Nabi, yang melempari Nabi, didoakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, pantaslah kita kalau kita memang betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan karena akhlaknya yang luar biasa. Nah, saat-saat ini yang punya peran penting kita sebagai orang tua. Apalagi anak-anak kita sudah berjalan 2 tahun adanya musibah ini. Semua anak kita itu di dinas pendidikan, Pak, menurun angka anak sekolah. Selama corona itu 600 anak yang putus sekolah. Nah, ini peran penting kita sebagai orang tua. Dengan belajarnya online, kita juga orang tua ikut belajar. Yang repot itu, Pak. Maka daripada itu, setidaknya kita menitipkan kepada anak-anak kita dengan akhlak seperti akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara tentang akhlak sangat banyak. Tetapi ada 4 akhlaknya Rasulullah. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, jikalau 4 ini kita punya akhlak, maka jiwa raga kita tidak akan pernah disentuh api nerakanya Allah. Yang pertama, sifatnya Rasulullah yaitu hayyin, yaitu selalu meningkatkan keimanannya kepada Allah. Yang kedua, layyin, selalu berbuat lemah lembut. Dan yang ketiga, sifatnya Rasulullah yaitu qorib. Siapapun yang dekat dengan Rasulullah pasti akan merasa nyaman dan merasa damai. Dan yang keempat yaitu sahlun, yaitu siapapun yang berdekatan dengan Rasulullah, yang punya urusan pasti dimudahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu 4 akhlaknya Rasulullah. Jikalau kita mampu mengikuti, maka yakinkan di dalam diri kita tidak akan pernah disentuh api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira inilah sejarah sedikit singkat tentang sejarah daripada Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di dalam peringatan ini salah satu menambah keimanan kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita yang saat ini dipertemukan Allah bukan saja terjadi di dunia, tetapi Allah pertemukan dan kumpulkan kita ke dalam surganya Allah bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukuplah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Setelah kita sama-sama mendengarkan
yang kita dengar yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Ashari menjadi sutradara, karena Nabi Muhammad SAW adalah Bapak guru kita dan juga tuntunan kehidupan kita bersama. Selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa yang pada kita ini disampaikan oleh Bapak Ustadz Zubair. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi wa ya Mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwabal khairi wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizqi wa babal quwwati wa babal shifaa wa babal salamati wa babal afdal wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabal akhirah wa asrif anna bihaqil Qur'an azim wa nabiyikal karim sarra dunya wa azabal akhirah ghafara lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum Inna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih atas doa bersamanya. Marilah kita bersama-sama menjaga Allah.